Kalau dengar kata budgeting, kamu langsung mikir ribet, penuh tabel, dan bikin pusing. Tenang, aku juga dulu begitu. Tapi, ternyata ada cara budgeting yang simple banget. Dan justru itu yang bikin uangku nggak cepat habis. Di video ini, aku mau berbagi cara budgeting yang cocok buat kamu yang baru mulai. Nggak perlu aplikasi rumit, nggak perlu jago hitung-hitungan. Cara ini bisa kamu pakai langsung hari ini, walaupun penghasilanmu belum besar. Kalau kamu sering ngerasa gaji cuma numpang lewat dan pengen mulai lebih rapi soal uang, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Karena di akhir nanti, aku juga bakal kasih tips biar budget yang kamu buat bener-bener kepake, bukan cuma jadi rencana. Sebelum masuk ke caranya, aku mau jujur dulu. Dulu aku ngerasa, yang penting nggak boros. Tapi tiap akhir bulan, saldo selalu tipis. Masalahnya bukan karena aku nggak punya niat nabung, tapi karena aku nggak pernah ngatur dari awal. Budgeting itu bukan buat ngebatasin hidup kita, tapi justru buat ngasih arah. Uang ini mau aku bawa kemana? 1. Catat penghasilan bersihmu. Langkah pertama dalam budgeting itu sederhana. Kamu harus tahu berapa uang yang benar-benar kamu punya bulan ini. Bukan sekedar tahu gaji kotor, tapi penghasilan bersih yang masuk ke tangan dan bisa kamu atur. Dulu aku sering bikin rencana tanpa benar-benar sadar angkanya. Aku cuma merasa, ya sekitar segini. Tapi ternyata itu bikin budgetku nggak realistis. Akhirnya gampang jebol. Sekarang aku mulai dengan mencatat satu angka pasti. Penghasilanku bulan ini 3 juta rupiah. Dari angka itu, semua budget kamu akan dibagi. Sejak aku melakukan ini, aku jadi lebih realistis saat mengatur pengeluaran. Aku nggak lagi bikin rencana yang terlalu tinggi, dan itu bikin budget lebih mungkin dijalani. Intinya, sebelum ngatur kemana uang akan pergi, pastikan dulu kamu benar-benar tahu uang apa yang sedang kamu pegang. 2. Bagi uang ke pos-pos sederhana. Setelah tahu penghasilanmu berapa, langkah berikutnya adalah membaginya ke beberapa pos. Supaya nggak ribet, aku pakai cara paling simpel. 3 pos utama: kebutuhan, tabungan, dan keinginan. Kebutuhan itu semua yang wajib dibayar supaya hidup jalan: makan, listrik, transport, sewa, pulsa. Tabungan untuk masa depan, dana darurat, nabung, atau tujuan tertentu. Keinginan untuk hal-hal yang bikin hidup lebih nikmat: jajan, nongkrong, hiburan. Dulu aku nggak pernah membagi seperti ini. Uang masuk ya dipakai saja, tanpa arah yang jelas. Akibatnya, aku sering kehabisan di tengah bulan. Sekarang, dengan membagi ke pos, aku jadi tahu batasan. Aku tahu, oh, jajan bulan ini cuma segini. Jadi lebih terkontrol. Kamu bisa pakai patokan sederhana. Misalnya 60% kebutuhan, 20% tabungan, 20% keinginan. Tapi ini bukan aturan mati. Kalau kondisi kamu beda, silakan sesuaikan. Yang penting, tabungan selalu dapat bagian. Sejak pakai cara ini, aku ngerasa uang jadi lebih terarah. Bukan cuma habis, tapi benar-benar dipakai sesuai tujuan. Intinya dengan membagi uang ke pos-pos sederhana, kamu sedang memberi tugas ke setiap rupiah supaya nggak pergi tanpa arah. 3. Catat dan evaluasi pengeluaran. Setelah kamu membagi uang ke pos-pos, langkah berikutnya supaya budget benar-benar jalan adalah mencatat pengeluaran dan mengevaluasinya. Tenang, ini nggak perlu ribet. Dulu aku merasa nggak perlu catat-catat, tapi tiap akhir bulan aku selalu bingung, kenapa uang cepat habis? Sejak aku mulai mencatat, walaupun cuma di notes HP, aku jadi tahu persis uangku pergi kemana, dan itu bikin aku lebih sadar. Caranya simple, setiap keluar uang, tulis jumlahnya dan buat apa. Nggak perlu detail panjang, yang penting konsisten. Tujuannya bukan buat menyalahkan diri, tapi supaya kamu bisa lihat polanya. Lalu seminggu sekali, luangkan waktu sebentar buat lihat lagi catatan itu. Tanya ke diri sendiri, bagian mana yang kebablasan? Yang mana bisa aku kurangi minggu depan? Dengan evaluasi kecil ini, kamu bisa terus memperbaiki budgetmu. Gak harus langsung sempurna, yang penting makin rapi dari minggu ke minggu. Sejak aku melakukan ini, aku jadi lebih mikir sebelum ngeluarin uang, karena tahu nanti akan kelihatan di catatan. Dan dari situ, pengeluaran gak penting pelan-pelan berkurang. Intinya, budget yang baik bukan cuma ditulis di awal, tapi dijaga dan diperbaiki lewat catatan dan evaluasi. 4. Nabung di awal gajian.
Salah satu kesalahan terbesarku dulu adalah nabung dari sisa uang. Niatnya bagus, tapi kenyataannya hampir nggak pernah ada sisa. Sejak itu, aku ubah cara. Begitu gajian, aku langsung sisihkan dulu untuk tabungan. Aku anggap nabung itu seperti kewajiban, sama pentingnya seperti bayar listrik atau beli kebutuhan pokok. Supaya nggak tergoda, aku pakai rekening terpisah atau auto transfer. Jadi uangnya langsung pindah tanpa perlu aku pikir panjang. Awalnya terasa berat karena uang yang bisa dipakai jadi lebih sedikit. Tapi justru dari situ aku belajar menyesuaikan gaya hidup dengan sisa uang yang ada. Dan pelan-pelan tabungan mulai terbentuk. Walaupun jumlahnya belum besar, yang penting konsisten. Karena dari kebiasaan kecil inilah rasa aman soal keuangan mulai tumbuh. Intinya, kalau kamu mau budgetmu benar-benar jalan, pastikan tabungan jadi prioritas di awal, bukan sisa di akhir. 5. Konsisten dan sesuaikan budget. Budget yang bagus bukan yang paling detail, tapi yang paling bisa kamu jalani. Dulu aku sering semangat di awal, tapi setelah beberapa minggu mulai kendor dan akhirnya berhenti. Karena aku bikin budget yang terlalu ideal tapi nggak realistis. Sekarang aku belajar satu hal. Lebih baik budget sederhana tapi konsisten daripada rencana sempurna tapi cuma bertahan sebentar. Kalau ada minggu yang meleset, aku nggak langsung menyerah. Aku jadikan itu bahan evaluasi. Setiap akhir minggu atau akhir bulan, aku tanya ke diri sendiri, bagian mana yang terlalu ketat, bagian mana yang bisa diperbaiki. Lalu aku sesuaikan untuk periode berikutnya. Karena hidup itu dinamis, kadang ada kebutuhan tak terduga, kadang penghasilan berubah, dan budget harus ikut menyesuaikan, bukan malah ditinggalkan. Sejak aku berpikir seperti ini, budgeting jadi terasa lebih ringan, bukan beban tapi alat bantu supaya aku lebih terarah. Intinya, kunci dari budgeting yang berhasil itu bukan di rumusnya, tapi di konsistensinya. Jalanin, evaluasi, perbaiki, lalu ulangi. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen sama-sama belajar ngatur uang dengan cara yang simpel, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Ingat, budgeting nggak harus ribet. Yang penting kamu mulai, konsisten, dan terus perbaiki pelan-pelan. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.